Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والذي قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tema Jumat khutbah kita adalah Islam, Sains dan Al-Quran. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlahir dalam keadaan bisa menikmati nikmat paling terbesar di antara yang kita anggap besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang tentu tidak sebanding dengan ribuan hektar yang dimiliki manusia, karena ribuan hektar beserta sertifikatnya tidak akan mampu menolong kita kecuali diabadikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan juga para keluarga Nabi yang mulia-mulia. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hari ini kita banyak menemukan satu survei, dua survei, bahkan berbagai macam survei menyatakan bahwa ada 65 sampai 75% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca tulis Al-Quran. Ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi sebuah kesedihan dan keresahan bagi orang-orang yang mau berfikir. Karena tentu bagaimana dia bisa menjawab wama imamuka, apa pegangan hidupmu, sedangkan baca tulis pun dia tak mampu. Bagaimana mungkin dia akan menjawab Al-Quran sebagai pegangan hidupnya dan As-Sunnah adalah tuntunan hidupnya, sedangkan ingin mempelajarinya pun gengsi dan sombong semata-mata karena menghabiskan waktu untuk dunia dan dunia yang akan kita tinggalkan selama-lamanya. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dipelajari dari sisi makhraj, sifat,
hingga pada tartil, tahsin, hingga menghafalkannya. Tetapi inti dari membaca adalah sebagaimana Allah memulai perintah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah olehmu. Jadi perintah pertama sebagai umat Islam, kita wajib mampu membaca dan menulis Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengandung 3 ajaran inti, yaitu tentang tauhid, yang kedua tentang syariat, yang ketiga yaitu tentang akhlak. Tentang tauhid, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ilmu-ilmu ke dalam hati sanubari para alim ulama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan sebuah ilmu yang disebut ilmu aqidah. Aqidah berasal dari kalimat aqadah, artinya mengikat diri kita dengan Allah Sang Maha Pencipta, semakin yakin dan tumbuh semakin mantap dengan keesaan Allah, dengan melalui pengamatan terhadap kebesaran-kebesaran Allah yang kita nikmati dan yang kita pandang. Lalu ajaran Al-Quran yang kedua, yaitu tentang syariat. Di dalamnya terdapat bagaimana kita mempelajari ubudiyah melalui kajian-kajian fikih. Ada fikih ubudiyah yang menerangkan tentang solat. Betapa kita masih menemukan orang yang solat seperti ayam jago, asal nempel lalu mengangkat kepalanya dengan penuh ketidaktenangan di dalam solatnya. Padahal hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kekasihnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili," kekasih tercintaku yaitu Muhammad berwasiat kepadaku bahwasanya solat harus tenang, solat tidak boleh meniru seperti ayam jago. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat juga kita mempelajari bukan hanya dalam urusan ubudiyah, dalam urusan ibadah, tetapi umat Islam diajari agar mengenal agama dikarenakan manusia diberi karunia akal dan sehat. Yaitu yang kedua tentang bab muamalah Islam, bagaimana berjual beli, bagaimana cara menakar, bagaimana cara menimbang, bagaimana membentuk sebuah akad yang sahih sehingga kita tidak terjebak dalam akad yang diharamkan oleh Allah, baik itu karena hasil tipu-tipu, baik itu karena ribawi, baik itu karena kecurangan yang mungkin sengaja ataupun tidak disengaja, sehingga menghasilkan satu rizki yang tidak halal apalagi tidak barokah, sehingga menghasilkan tenaga yang malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghasilkan rizki yang pelit untuk didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena dari hasil kinerja muamalah yang tidak sahih, tidak benar sesuai dengan ajaran Islam. Lalu selanjutnya Al-Quran juga mengajarkan tentang akhlak. Ada akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, dicontohkannya para nabi dan rasul dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dikisahkan oleh Allah, namun ada juga yang di antara mereka tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Quran maupun melalui wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diterangkan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum naqsus ilaik wa minhum lam naqsus ilaik." Sebagian di antara nabi, rasul dan auliaku ada yang aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad dan untuk umatmu, namun ada yang tidak saya ceritakan. Tetapi nabi dan rasul jumlahnya disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 240.000 nabi dan 313 rasul, tetapi 25 nabi rasul cukup mewakili cara hidup dan cara berfikir manusia hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Sebagaimana Allah menceritakan bagaimana akhlaknya Fir'aun, betapapun dia menjadi raja, sang penguasa, tetapi dia tidak berarti serta-merta mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita pada kesempatan siang hari ini berintrospeksi untuk diri dan kita semua sekeluarga sebagai orang-orang yang beriman. Apakah pemberian Allah ini nikmat sehingga mengantarkan kita mudah dan murah dalam rizki diberikan untuk jalan Allah dan mudah untuk dibawa ibadah, atau justru tipu daya yang disebut dengan istidraj? Istidraj diberikan kepada syaitan, istidraj diberikan kepada iblis, istidraj diberikan kepada para penyihir dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diceritakan di dalam Al-Qur'an akhlak yang buruk dari orang-orang munafik, orang-orang Islam tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan dirinya beriman, tapi Allah tegaskan, kamu belum beriman, tetapi kamu hanya cukup jadi orang Islam. Begitu pula ada tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang begitu terdepan ketika duduk di majelis ilmu Rasulullah, di majelis ta'lim Rasulullah, dia paling duduk terdepan. Di dalam sholat berjamaah, safnya paling terdepan, tetapi kebenciannya kepada Allah, kebenciannya kepada Rasulullah, bahkan ketidaktaatannya kepada Allah dan Rasulnya terbukti nyata dan tercatat di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari sifat munafik, yaitu berbohong ketika banyak bicara, atau banyak bicara banyak berdusta, berjanji banyak diingkari, diamanati banyak dikhianati. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping tiga ajaran pokok yang disampaikan oleh Al-Qur'an melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid, tentang syariat, tentang akhlak, Al-Qur'an bagikan laksana mutiara yang dapat digunakan untuk tolak bala, yang dapat digunakan untuk mengusir jin, dapat digunakan untuk penglaris, dan bahkan digunakan sebagai rujukan ilmu sains. Sains adalah usaha sadar seorang manusia menyelidiki, menemukan dan mengamati apa yang ada dalam diri dia, sekeliling dia secara hissi, secara panca indrawi. Sains adalah cikal bakal seluruh teknologi. Hari ini kita sangat lekat dengan teknologi. Hari ini kita sangat lekat dengan hasil sains. Kita memiliki HP, hasil sains. Kita memiliki motor, adalah hasil pemikiran sains. Sains adalah biologi, kimia, fisika, matematika, komputer, dan teknologi jaringan. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sains berguna untuk mencerdaskan nalar, tetapi untuk menghantarkan para pecinta sains harus semakin cinta kepada sang pencipta sains. Oleh karena itu, khatib menyampaikan pada awal khutbah betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan berkali-kali betapa Allah sangat ingin manusia mempelajari sains. Seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu tentang teori revolusi matahari. Lalu wal qamaru qaddarnahu manazil hatta, tentang manazil, tentang garis edar. Hal ini penting hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sains, umat Islam tidak sembarangan menentukan arah kiblat. Dengan sains, umat Islam tidak sembarangan memasuki waktu sholat. Dengan sains, ibadah puasanya tidak sia-sia karena sudah tepat pada waktunya dia berbuka puasa. Dengan sains, dia bisa mengukur yaitu zakat fitrah dan zakat malnya, yaitu dengan sains manusia menjadi mudah. Tetapi dengan sains, jika dijauhkan dengan Al-Quran, dengan tuntunan agama, manusia semakin ragu dengan Allah.
karena akalnya yang dicerdaskan tetapi rohaninya tidak dicerdaskan. Maka oleh karena itu, hadirnya mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting ke depan bagaimana umat Islam mendirikan satu lembaga pendidikan SD dan SMP ataupun SMA yang berbasis Islami tetapi mengajarkan dakwah Al-Quran dengan pendekatan sains, atau yang kita sebut dengan SD dan SMP Islam Sains Al-Quran. Hal ini sudah dirintis di berbagai daerah di Yogyakarta dan di Bangka, dan perlu pengorbanan lebih dalam, terutama sumber daya manusia dari kaum muslimin, agar memahami betapa sejak zaman era sahabat Nabi radhiyallahu anhum sains begitu berkembang, tetapi berhenti di era abad ke-6 ketika manusia sudah berhenti untuk berpikir keras untuk hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan. Semakin banyak doktor dan profesor di zaman modern, tapi tidak ada satupun yang mampu membuat kalender. Semakin banyak doktor dan profesor, tapi tidak bisa menyaingi pemikiran para sahabat, para ulama-ulama sebelum abad ke-6 yang menghasilkan matematika, yang menghasilkan fisika. Pertama kali mereka adalah penemu matematika dan penemu angka nol. Mereka para penemu astronomi adalah dari kalangan kaum muslimin, tapi berhenti sejak abad ke-6 karena serangan fitnah dan serangan fisik bertubi-tubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak cucu kita sebagai para pecinta Al-Quran, dan sedih ketika tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran, karena dengan itulah kita bisa mengirim arwah dan kita bisa beramal soleh, karena kita akan bisa menjawab, wa ma imamuka, apa pegangan hidupmu? Al-Quranul Karim wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.